Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika dengan NIM C2186201016 dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling. Dalam video tugas kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Dalam pembahasan yang pertama ada pengertian syirik. Syirik berasal dari bahasa Arab syaraka yang berarti sekutu, berserikat dengan yang lain. Kata syaraka juga berarti mencampurkan dua atau lebih benda atau hal yang tidak sama menjadi seolah-olah sama. Misalnya, mencampurkan beras kelas 2 ke dalam beras kelas 1. Campuran itu dinamakan beras isyrak. Orang yang mencampurkannya disebut musyrik. Lawan syaraka ialah khalasa, artinya memurnikan. Karena itu, barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Dalam pembahasan yang kedua ada bentuk-bentuk syirik. Yang pertama, ada syirik besar. Syirik besar merupakan memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Syirik besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka jika ia meninggalkan dunia dan belum bertaubat darinya. Syirik besar ini ada 4 macam. Yang pertama, ada syirik doa. Yang kedua, ada syirik niat. Yang ketiga, ada syirik ketaatan. Dan yang keempat, ada syirik mahabbah atau kecintaan. Yang kedua itu ada syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar. Syirik kecil ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ada syirik jahir atau nyata. Yang kedua, ada syirik khafi atau tersembunyi. Dalam pembahasan yang ketiga ada penyebab terjadinya syirik. Yang pertama ada dhaiful iman atau lemahnya iman. Seorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat. Lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dibimbing oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil ia akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, seperti memohon kepada pohon besar karena ingin segera kaya, atau selalu merujuk kepada para dukun agar penampilannya tetap memikat hati orang banyak. Yang kedua ada al-jahlu atau kebodohan. Masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah, sebab mereka telah diselimuti oleh ego nafsu sehingga tidak mau mengikuti kebenaran atau memang mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kondisi yang penuh dengan kebodohan itu, orang-orang cenderung berbuat syirik. Karenanya, semakin jahiliyah suatu kaum, bisa dipastikan kecenderungan berbuat syirik semakin kuat. Yang ketiga, ada taklid atau ikut-ikutan secara membabi buta. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Seperti dikatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 28 yang artinya, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Dan apabila menyuruh kami mengerjakannya, katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh atau mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-ngada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Dalam pembahasan yang keempat ada tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Yang pertama, tidak berlebih-lebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Seperti sabda beliau yang artinya, janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putra Maryam. Aku ini tiada lain adalah hamba,
maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan melarang menjadikan kuburan beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Syekhul Islam rahimahullahu berkata, kata al-id merupakan kata benda atau sebutan terhadap pertemuan umum yang kembali terulang yang berlaku menurut kebiasaan, baik kembali dengan kembalinya tahun, minggu, bulan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada larangan bersyafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Anggapan adanya tempat-tempat keramat seperti masjid-masjid, kuburan-kuburan wali, atau petilasan-petilasan tertentu telah mendorong sebagian orang dengan sengaja mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan jauh atau safar menuju tempat tersebut, baik sendirian ataupun berombongan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.